Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UGJ semester 6 jurusan Ekonomi Manajemen Bisnis ingin mengulik dari mana sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Semuanya mari kita lihat sejarahnya. Pada awal pembangunan Keraton Kasepuhan Cirebon dibangun oleh Pangeran Emas Zainul Arifin dengan maksud untuk memperluas bangunan pesanggerahan Keraton Pakungwati, yaitu keraton pertama yang berdiri pada tahun 1430 di kota Cirebon. Keraton Kasepuhan menempati lahan seluas 25 hektar yang terdiri dari berbagai macam bangunan. Bangunan Siti Hinggil merupakan bangunan pertama atau bangunan paling terdepan saat pengunjung memasuki kawasan keraton. Siti Hinggil yang berarti tanah yang tinggi, disebut juga lemah dhuwur dalam bahasa Cirebon. Siti Hinggil terbuat dari susunan bata merah dan memiliki gaya arsitektur Majapahit yang mengikuti perkembangan zaman pada saat itu. Di dalam kompleks Siti Hinggil terdapat 5 bangunan tanpa dinding, dengan bangunan utama bernama Malang Semirang. Bangunan ini memiliki 6 tiang yang melambangkan rukun iman. Namun, secara keseluruhan, bangunan ini memiliki tiang berjumlah 20 yang melambangkan sifat-sifat Allah. Masuk lebih ke dalam kompleks keraton, mengunjungi akan disambut gapura bergaya Majapahit. Kata gapura diambil dari bahasa Arab yaitu Al-Ghafur yang memiliki makna Maha Pengampun. Selain itu, pengunjung juga bisa menyaksikan kereta keraton dan benda-benda pusaka di gedung museum yang terdapat di dalam kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ada tugas. Kebetulan kami dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini kami ingin observasi mengenai sejarah tentang keraton di Kasepuhan ini. Oke. Saya ucapkan selamat datang dari mahasiswa-mahasiswa dari Wisma Gati ya. Selamat datang di objek wisata Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Perkenalkan, nama saya pemandu di sini, nama saya Haji, selaku pemandu yang akan mendampingi rekan-rekan dari universitas ini untuk keliling keraton semuanya. Jadi mungkin kita membahas tentang sejarah awal mula berdirinya Keraton Kasepuhan Cirebon ini, yang dimana awal mula keraton ini dahulu lebih dikenal dengan sebutan Keraton Pakungwati. Keraton Pakungwati ini didirikan pada tahun 1430 Masehi oleh putra Prabu Siliwangi yang bergelar dengan sebutan Pangeran Walangsungsang. Beliau adalah putra Prabu Siliwangi sekaligus kakak dari seorang raden yang dikenal namanya Hyang Santa. Di tahun 1479, Keraton Pakungwati ini diserahkan kepada keponakannya yang bergelar dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan namanya Sunan Gunung Jati. Barulah Keraton Pakungwati ini dipimpin oleh beliau semenjak tahun 1479 hingga tahun 1529. Di tahun 1678 terdapat sejarah Keraton Pakungwati ini, bahwa Keraton Pakungwati ini beralih nama menjadi Keraton Kasepuhan, dan di mana keraton ini pecah menjadi 2 keraton, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Alhamdulillah kita sekarang ini berada di bagian pendopo, bagian depan istana Keraton Kasepuhan. Bangunan inilah yang dibangun pada tahun 1529 oleh Sunan Gunung Jati dengan putranya bernama Pangeran Mas Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean. Bagian depan keraton ini dikenal dengan namanya Jinem Pangrawit. Jinem itu berarti ruangan, Pangrawit itu artinya kecil. Jadi ruangan kecil ini dahulu difungsikan sebagai tempat penerimaan tamu agung sultan yang diterima oleh Pangeran Patih atau adik dari sultannya di sini. Tamu diterima di sini lalu diizinkan untuk masuk ke bagian dalam istana. Cuma kita nggak bisa masuk ke dalam istana ini dikarenakan mungkin ada pada tahun 2013 ada aturan sultan bahwa kita tidak boleh masuk ke dalam istana dikarenakan banyaknya pelanggaran yang dilakukan para pengunjung, diantaranya kursi-kursi yang banyak yang patah. Tapi kita bisa melihat di bagian depannya. Barangkali kita maju lagi ke depan, boleh kita ke bagian dalamnya. Di bagian dalam ini juga terdapat 2 karya seni
yang menurut mitos di sini yang digunakan juga untuk tempat berhias ketika Ada mitos. bukan mitos, ya, dikatakan sejarah ya. Oh, sejarah. Jadi apabila kita bertemu dengan raja itu dalam keadaan yang rapi dan bersih. Maksudnya kita berbenah dulu berhias dulu di kaca ini, setelah itu juga masuk ke dalam istana. Setelah kita masuk ke dalam istana, kita bisa memperhatikan di bagian dalam istana ini terdapat jalan yang mungkin kita perhatikan sedikit nyerong jalannya ini. Ini yang mengandung filosofi yang artinya buat masyarakat tidak boleh ketemu membuat rumah ini antara pintu depan dan pintu belakangnya. Jalan inilah yang dikenal namanya Los Gajah Nguling, ibarat gajah yang menguap belalainya pasti bengkok. Artinya di sini apabila masyarakat membuat rumah tidak boleh ketemu pintu depan pintu belakangnya yang dikhawatirkan bos. Inilah tempat tinggal dari masa zaman Sunan Gunung Jati sampai sekarang. Ditempati oleh Sultan Sepuh yang ke-15, generasi ke-20 dari Sunan Gunung Jati. Sultan sekarang ini bergelar adalah Sultan Sepuh Lukman Julkaidin. Usianya mungkin relatif muda, sekitar 33-34, dan istana ini hanya dibuka pada saat tanggal 2 Syawal dan pada tanggal 12 Rabiul Awal nanti yang kita kenal dengan sebutan bulan Maulud. Dan inilah tempat tinggal sultannya sampai sekarang masih terdapat di sultannya. Itu. Ini terdapat silsilahnya juga. Mungkin kita sedikit mengetahui ya silsilahnya di sini. Silsilah ini yang diambil dari nasab garis ayah dan garis ibu. Dari garis ayah ini Sunan Gunung Jati ini merupakan salah satu bangsawan Arab. Beliau adalah salah satu putra dari Syarif Abdullah yang merupakan keturunan ataupun putra dari Raja Quds Samarkand Mesir ya. Nasab Syarif Abdullah kalau menaik nasab ke atas jatuh sampai ke Sayyid Husain bin Abi Thalib yang merupakan cucu dari Rasulullah. Dari garis ibunya, Ibunda Sunan Gunung Jati bergelar adalah Nyimas Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim ini karena beliau sudah menikah dengan Raja Mesir ya bernama Syarif Abdullah. Nyimas Rara Santang ini kalau dilurutkan sejarahnya, beliau adalah putri dari Prabu Siliwangi, adik Pangeran Walangsungsang. Nasab Prabu Siliwangi kalau menarik nasab ke atas jatuh sampai ke Maharaja Galupakuan, Maharaja Adi itu Prabu Ciungwanara. Lalu dari Sunan Gunung Jati ini menurunkan Raja-Raja Cirebon, raja sekarang ini yang bergelar dengan sebutan gelarnya adalah Sultan Sepuh Lukman Julkaidin, yang dimana beliau diangkat sultan pada tahun 2020 yang lalu, baru menjabat kurang lebih 4 tahun jalan sekarang ini. Itu. Semua raja-raja Cirebon ini ketika bertahta dan ketika meninggal makamnya tidak di istana, tapi makamnya ada di astana. Astana itu artinya pemakaman, istana tempat tinggal orang yang masih hidupnya. Astananya namanya Astana Gunung Sembung atau Gunung Jati yang jaraknya kurang lebih 7 kilo arah utara. Itulah sejarah singkat dari Keraton Kasepuhan dan keturunan sampai sekarang. Bangunan di sini masih orisinil semua. Cuma memang sebagai ada yang sudah direnovasi ya. Seperti atap sudah direnovasi, lantai sudah direnovasi juga. Yang masih orisinil adalah bata-batanya atau pilar-pilar ini masih orisinil. Dan ini foto atau lukisan Sultan Sepuh yang ke-14, ayahanda dan Sultan Arya, Sultan Lukman Julkaidin, bernama Sultan Arif Natadiningrat. Sebagai sebuah tempat sejarah yang dulunya menjadi pusat pemerintahan, Keraton Kasepuhan memiliki banyak sekali keunikan yang sangat menarik untuk diulik lebih jauh. Salah satunya soal keberadaan 3 sumur keramat. Letak dari ketiga sumur tersebut berada di Petilasan Dalem Agung Pakungwati. Lokasi itu merupakan tempat di mana pertama kali bangunan keraton didirikan oleh Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Sebelum masuk ke area sumur, pengunjung harus terlebih dahulu melewati kawanan burung. Setelah itu, masuk ke dalam Petilasan Dalem Agung. Sebelum pintu masuk, tertulis sebuah peraturan yang melarang perempuan untuk masuk ke dalam Petilasan Dalem Agung. Menurut juru kunci sumur Mang Pardi, tidak diperbolehkannya perempuan masuk ke Petilasan Dalem Agung adalah karena takut sedang dalam kondisi haid. Menggunakan campuran getah aren serta kapur sirih sebagai bahan perkatan. Ini bagian yang dahulu dipergunakan sebagai sekat-sekat untuk para prajurit-prajuritnya, yang dimana nanti kita akan melihat salah satu kolam yang dikenal namanya kolam Pasucen. Tadi kita lihat di sini ada kolam Pasucen. Kolam Pasucen ini dahulu digunakan sebagai tempat bersuci. Sucen itu artinya suci. Tempatnya bersuci para pengunjung, para masyarakat. Apabila masyarakat akan sowan ataupun akan bertemu dengan Sunan Gunung Jati, wajib berwudu dulu di sini. Cuma sayang kolam ini
sudah tidak digunakan lagi dikarenakan kita melihat keadaannya juga tidak layak untuk dipergunakan karena sudah berubah warna airnya di sini. Satu pohon yang dikenal pohon ini dengan sebutan pohon beringin. Kenapa kok ada daunnya? Beda-beda dengan pohon beringin. Sebetulnya pohon beringinnya sudah kalah dengan benalu yang dikenal parasit itu namanya loa. Nah, ini pohon loa ini. Jadi satu pohon terdapat dua akar. Akarnya pohon beringin, daunnya pohon loa di sini. Jadi di samping ini yang kita jalani di sini tempatnya petilasannya Sunan Gunung Jati dan Baku Cirebon, yang dimana dilarang dikunjungi kaum perempuan di sini. Jadi ada aturan adat Cirebon di sini, dilarang pengunjung perempuan masuk ke dalam area lokasi petilasan tersebut. Dan di samping saya ini terdapat bangunan sebuah sumur di bawah pohon ini namanya pohon soka atau asoka. Pohon sumur ini di dalamnya ini terdapat sebuah sumur namanya sumur Jahan. Yang di kotak itu ya, ada lubang. Itu ada sebuah sumur namanya sumur Jahan. Sumur Jahan atau sumur upas ya kita kenal ya. Sumur upas itu artinya upas racun. Jadi fungsi dari sumur ini dahulu dipergunakan sebagai sarana memandikan para prajurit-prajurit Kesultanan Cirebon apabila akan berperang. Yang konon menurut masyarakat kami di Cirebon di sini, air itu konon mengandung racun. Konon apabila kita terkena badan itu terkena senjata pun kebal. Tapi yang dimaksud racun ini karena ada beracunnya, artinya itu gas beracunnya. Kenapa harus ditutup seperti ini? Gitu. Lalu di samping ini terdapat sebuah kolam namanya kolam Jahan. Kolam Jahan ini merupakan tolak ukur pasang surutnya air laut. Kenapa pasang surutnya tolak ukurnya pasang surut air laut? Karena apabila air laut dalam keadaan pasang ini pasti akan naik airnya. Jahan diambil dari nama seekor ikan, namanya ikan jahan. Karena sumbernya ini, mata ini bisa langsung menuju ke salurannya ke laut. Jadi, makanya namakan tolak ukur pasang surutnya air laut. Dapat dua sumur, namanya sumur 7 atau yang dikenal sumur kembar. Kenapa sumur kembar? Karena di atas satu, di tengah-tengah dalam kolam ini satu. Itu. Kita lanjut sebelah sini. Dan di samping ini terdapat pasaiban. Pasaiban itu yang berarti tempat seba. Seba itu artinya tempat tunggu, ruang tunggu masyarakat apabila perempuan akan bertemu dengan Sunan Gunung Jati, menunggunya dulu di sini. Dan sekarang dijadikan sebagai mushola kecil, sebagai tempat untuk berzikir dan sebagainya untuk masyarakat umum juga yang dilaksanakan pada malam Jumat saja di sini. Nah, ini terdapat satu, mohon maaf kita nggak bisa masuk. Ini ada tempat petilasannya Sunan Gunung Jati dan Baku Cirebon, yang dimana terdapat tempat-tempat meditasinya para wali di dalam di sini. Nah, kita lihat sebelah sini. Di sini juga mungkin ada sumur yang dikenal namanya sumur Bandung. Bandung itu yang berarti gede atau besar. Sumur Bandung ini merupakan ciptaan dari Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Di samping kita ini terdapat satu taman. Ada taman yang dikenal dengan namanya Taman Bundaran Dewa, Taman Kanyapuri. Taman Kanyapuri ini dahulu difungsikan sebagai tempat bermainnya putra dan putri raja. Tapi sayang putra putri raja ini sekarang tidak betah bermain tempat ini, betahnya di mall sekarang ini ya. Dan ini ada pohon namanya pohon asoka sama dengan yang paling awal tadi. Dan ini sumurnya. Sumur yang dipercaya tidak pernah kering airnya, yang dibuat oleh Pangeran Cakrabuana, yang dimana airnya ini dipercaya untuk pengobatan seperti asam urat, rematik, stroke dan sebagainya. Air ini tidak pernah kering. Apabila musim kemarau panjang tidak pernah surut, apabila musim hujan tidak akan pernah menambah, diambil jutaan orang pun tidak akan pernah habis airnya. Air ini yang dipercaya juga digunakan untuk acara siraman pengantin, siraman 7 bulanan, yang pernah diteliti oleh Dinas Kesehatan bahwa kandungan mineralnya ini sangat tinggi sekali, mencapai kurang lebih 7,8 sekian pH, yang hampir menyerupai dengan air jam-jam. Makanya Cirebon dikenal namanya ini airnya sumur Bandung atau jam-jamnya Cirebon, karena airnya bisa langsung diminum airnya itu ya. Dan ini biasanya banyak yang mandi di sini, yang digunakan konon untuk membersihkan badan, tradisi orang Jawa untuk membolak bala ataupun buang sial dan sebagainya. Walau sawah di sini. Ya, alhamdulillah dari mahasiswa dari Bagati ya. Berakhirlah sudah kita kunjungan operasi di Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat, mengenalkan sejarah Cirebon. Kurang lebihnya selaku pemandu, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Universitas Wisma. Kami terima kasih Bapak telah mendampingi kami mengenai sejarah-sejarah keraton, mengenai keraton ini. Kami mengucapkan terima kasih juga Pak.
Siap. Nah, dengan ini mungkin saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat berwisata di Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Semoga penjelasan saya ini bisa diarahkan kepada masyarakat yang khairat ramai. Sukses selalu buat mahasiswa dan mahasiswi Unpad Gati Cirebon. Salam.